Kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita bisa bersama mengubah dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak, meskipun hujan ini tapi alhamdulillah masih bisa sekolah. Oke, baik Bu. Sebentar saya akan melakukan pengamatan di kelas. Iya Pak. Ya, tapi Bu, saya akan menyampaikan tujuan dari kelas ini. Jadi tujuannya adalah saya juga Ibu untuk meningkatkan pembelajaran Ibu dan bagaimana pembelajaran itu dapat bermanfaat bagi murid. Oh iya Pak. Oke, baik. Namun sebelum itu saya akan juga memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan observasi kelas. Baik Bu, materi apa yang akan disampaikan sebentar di kelas? Oh iya Pak, karena minggu lalu itu saya sudah selesai ulang asesmen sumatif bab 1, jadi sebentar ini kita masuk materi baru W expression. Oh begitu ya, jadi materinya double expression. Iya Pak. Oke, baik Bu. Bagaimana tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran? Untuk materi yang akan saya bawakan sebentar itu Pak, harapan saya setelah selesai materi ini siswa bisa membuat pertanyaan dengan menggunakan formula W expression dan bisa mengidentifikasi yang mana sebenarnya itu W expression dalam bahasa Inggris. Oh gitu ya, jadi ya, itu tujuannya. Baik, ya, Pak. Untuk mencapai tujuan itu di area mana untuk pengembangan di kelas sebentar? Kalau pengembangan yang saya harapkan itu lebih ke penerapan budaya positif dan kompetensi sosial emosional. Jadi harapannya supaya proses pembelajaran bisa lebih berkembang. Oke, baik. Berarti arealnya adalah pengembangan budaya positif dan pembelajaran sosial emosional. Ya. Baik. Di areal ini mana yang harus dikuatkan dalam pembelajaran sebentar? Keduanya Pak, baik penerapan budaya positif dan maupun kompetensi sosial emosional. Oke, baik Bu. Untuk mencapai areal itu Bu, metode apa strategi apa yang digunakan untuk mencapai tujuan? Untuk budaya positif mungkin Pak mengaplikasikan keyakinan kelas dalam proses pembelajaran. Kalau untuk kompetensi sosial emosional itu lebih ke memulai pembelajaran dengan doa, mengakhiri juga dengan doa. Kalau untuk proses pembelajarannya sendiri lebih ke diskusi kelompok, Pak. Oh begitu ya? Iya Pak. Jadi strateginya adalah memberikan pertanyaan tadi, penekanan pada budaya positif, juga murid akan dibagi dalam beberapa kelompok. Oke, baik. Apa harapan Ibu yang akan dicapai dalam observasi ini? Harapan saya secara kompetensi pribadi lebih berkembang dalam konteks mengajar. Yang kedua, kalau untuk siswa, karena kelas ajar saya ini sedikit pasif Pak, harapannya kalau saya sudah menerapkan diskusi kelompok dan pertanyaan-pertanyaan menantang, kondisi kelas lebih interaktif, siswa lebih aktif dalam bertanya dan mau mengungkapkan pendapat. Oke, baik Bu. Berarti yang diharapkan siswa bekerja aktif, Iya. juga bisa namanya berinteraktif, Iya. juga bisa membuat pertanyaan tadi. Iya. Oke, baik Bu. Sebentar jam keberapa masuk di kelas? Jam ketiga keempat Pak. Oh, keempat. Baik Bu. Ini masih ada waktu beberapa menit lagi. Silakan Ibu mempersiapkan diri untuk masuk kelas. Sebentar saya akan melakukan observasi dan setelah observasi kita kembali ke sini lagi untuk kita melaksanakan percakapan pasca observasi kelas. Iya, siap. Oke, baik. Makasih ya Bu. Siap. Oke. Kalau pegang juga harus lah.
Sekarang kita mau bikin soal, kita mau bikin pertanyaan dengan menggunakan formula ini. Perhatikan. Bahasa Inggrisnya siapa namamu? What is your name? Kita tulis. Kalau ditulis apa? Perhatikan ini ya. What is your name? Kalian bagaimana cara kita membuat A dengan menggunakan formula yang sama? Benar? Kalau yang guru tulis seperti ini benar tidak? Ini kalau saya tulis seperti ini. Apa bedanya? Ini tinggalkan dari ini. Jadi what is your name dengan what's your name itu sama. Ya? Oke. Formulanya adalah kalau kita membuat kalimat seperti ini, 5W sama dengan Sufi. Yang mana Sufinya yang ini? Oke. Sekarang kalau bilang, di mana rumah kamu? Bahasa Inggrisnya? Where? Jadi satu lagi kata orang seperti ini. Where do you live? Perhatikan ya. Kita lihat pertanyaan Budi yang terjadi di pada saat. Benar? Nah, sekarang perhatikan Budinya ya. Perhatikan begini. Ini sama ini. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Semua murid, semua guru, semua murid, semua guru, semua murid, semua guru, semua murid, semua guru. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Semua murid, semua guru, semua murid, semua guru, semua murid, semua guru, semua murid, semua guru. Buatkan pertanyaan, you diskusi dalam formulnya. Kita akan buatkan pertanyaan dari situasi yang ada di dari materi yang akan diujikan ini. Contoh ya. Dari situasi yang pertama ini saya buatkan kalimat, contohnya, what is my father's job? Bisa? What is my father's job? Bisa? Jawabannya? My father is a teacher. Bisa? Coba dimulai dulu. Satu situasi itu bisa lebih dari
warahmatullahi wabarakatuh. I'm here for asking some questions about how many students in your class. Jadi itu tadi ya, saya. Tadi yang itu bisa diulang-ulang. Ingat, formulanya 5W sama dengan setelah di akhir pertemuan saya kita sebutkan materi hari ini nanti sama dihitungan siapa kita belajar ada yang bisa makan apa yang kita belajar hari ini kita belajar tentang bagaimana membuat pertanyaan dengan formula WS3 5W 1H. Ya, ingat-ingat jadi sudah dimulai. Senang pada terus karena penjelasan dari ini sudah dipahami dan berfungsi. Oke. Ada yang mau tambahkan? Ada refleksinya? Tetap materi yang ini tapi subtopik berikutnya. Dengan materi kata bernaun sama kata bernaun atau kata benda yang bisa dihitung dan kata benda yang tidak bisa dihitung nanti dikaitkan sama formula 5W 1H. Bisa ya? Oke, kita akhiri pertemuan hari ini yang ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tinggalkan ruangan, kita isi doa dulu. Sebelum kita See you next time. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, sedikit capek Pak, tapi tetap semangat. Oke, baik. Baik. Bu, kita kembali lagi di percakapan kali ini adalah pasca observasi. Tadi kita di pra observasi kita sudah melakukan percakapan dan kita akan kembali ke observasi ini. Iya siap. Baik, Bu. Bagaimana kabarnya Bu? Baik Pak. Alhamdulillah. Oke, baik. Baik, Bu, kali ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Di mana tadi setelah belajar pelajaran saya mengamati Ibu dalam kelas. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pelajaran kelas tadi? Ya meskipun cuaca ini Pak hujan, tapi saya senang karena saya bisa meningkatkan kompetensi kualitas pembelajaran saya agar bermanfaat pada peserta didik Pak. Oke, baik. Benar. Alhamdulillah, saya juga melihatnya seperti tadi. Baik, kalau boleh saya tahu bagaimana Ibu bisa menilai kegiatan tadi? Secara umum Pak, meskipun ada hal-hal yang sudah baik yang saya lakukan, tetapi di bagian proses diskusi itu Pak belum terlalu maksimal dan belum terlalu interaktif yang dilakukan oleh siswa. Oke, begitu ya Bu. Oke, Iya. Bu. Apa yang membuat Ibu sehingga dapat menilai seperti itu? Saya melihat berdasarkan pengamatan saya selama proses pembelajaran Pak, masih ada siswa yang tidak fokus dan tidak maksimal dalam berdiskusi. Oke, baik Bu. Apa boleh saya menyampaikan hasil diskusi, hasil pengamatan tadi? Oh iya Pak, silakan. Oke, baik Bu. Menurut pengamatan saya, pembelajaran yang dilakukan tadi sudah sesuai dengan harapan. Tujuan dan area pengembangan yang dilakukan yang disepakati pada awal tadi, saya melihat sudah baik. Peserta didik nampak untuk pelajaran yang baik, sekalipun mungkin ada beberapa murid yang belum aktif. Kemudian penggunaan juga metode pembelajaran sudah sesuai harapan dan metode yang digunakan atau dalam kegiatan pembelajaran bagi peserta didik dalam kelompok itu sebagian nampak pada kegiatan aktif pada murid dan materi yang disampaikan sesuai dengan kehidupan siswa setiap sehari. Alhamdulillah Pak. Oke, baik. Bagaimana Ibu sesuai dengan seperti ini? Ya, saya senang Pak, ternyata saya bisa mengajar sesuai dengan
hal yang seharusnya Pak. Oke, baik Bu. Menurut pengamatan dan yang Ibu alami, apa menjadi kendala yang terjadi pada saat proses belajar tadi? Oh iya Pak, memang kendala yang saya dapatkan karena ini kelasnya seperti yang saya sampaikan tadi di pas observasi, kelasnya ini pasif. Jadi saya kendalanya metode pembelajaran tidak terlalu aktif Pak. Jadi siswa itu tidak fokus dalam belajar. Itu yang harus kendalanya Pak. Oh gitu ya. Iya, jadi tidak fokus ya ke bagian murid belajar. Iya Pak. Oke, baik. Apa rencana Ibu agar penunjang berikutnya murid itu bisa fokus pada pembelajaran Oh berikutnya? iya Pak, rencana mungkin pertemuan berikutnya ini saya akan lakukan pembelajaran lebih interaktif, kemudian dengan menggunakan media yang lebih interaktif, atau memberi kesempatan lebih banyak kepada siswa untuk lebih banyak bertanya Pak terkait materi yang akan saya sampaikan. Kapan itu rencana itu dilakukan? Mungkin pertemuan minggu depan Pak, karena materinya masih sama. Untuk pertemuan berikutnya jadi masih materi yang ini akan saya sampaikan. Oh Di gitu. pertemuan minggu depan. Dan siapa membantu Ibu untuk melaksanakan rencana itu? Oh iya Pak, kebetulan saya mungkin memanfaatkan komunitas belajar untuk mendiskusikan masalah yang saya hadapi ini. Mungkin bisa dibantu oleh teman-teman sejawat. Kebetulan juga ada beberapa guru penggerak di sekolah yang bisa saya bantu untuk diskusi terkait masalah saya ini. Oke, oh gitu ya. Berarti Iya, Pak. memanfaat kombel Iya, Pak. untuk belajar dengan sejawat pelaksanaan minggu depan ya. Iya, Pak. Baik Bu, saya tunggu ya. Iya, Pak. Rencana itu bisa terlaksana baik. Terima kasih Ibu. Sewaktu-waktu kita bisa berjumpa lagi di Iya, Pak. diskusi berikutnya. Baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita bisa bersama mengubah dunia. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri.